So much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, kami dari kelompok 8. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raka Sakti Haji sebagai kameramen. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sila Prianta sebagai pembaca. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fakar Armina Seye sebagai pembaca. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandi Miladitya sebagai pembaca. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dika Catur Judo Putra sebagai pembaca. Biografi, nama lengkap Dr. HC Dr. Andes Haji Muhammad Hatta alias Bung Hatta, agama Islam, tempat lahir Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal lahir Selasa 12 Agustus 1902, zodiak Leo, warga negara Indonesia, istri Rahmi Rahim, anak Meutia Farida Hatta Suwasono, Gemala Hatta, Halida Hatta. Biografi, Dr. Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan RI yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisator, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi Bendahara Jong Sumatrenan Bon Wilayah Padang pada tahun 1916. Pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Secara berkelanjutan, Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik sampai pada tahun 1921. Hatta menetap di Rotterdam, Belanda dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda. Indisvereniging, mulanya organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, namun segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indispartis Suwardi Suryaningrat, Louis de Klerk dan Tito Mangkusmu bergabung dengan Indisvereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi ketua PI, Hatta memandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Dalam pidatonya, ia mencoba menganalisa struktur ekonomi dunia yang ada di saat itu. Berdasarkan landasan kebijakan non-kompetitif, Hatta berturut-turut terpilih menjadi ketua PI sampai tahun 1930 dengan perkembangan yang sangat signifikan. Dibuktikan dengan perkembangannya jalan pikiran politik rakyat Indonesia. Sebagai ketua PI saat itu, Hatta memimpin deklarasi Kongres Demokrasi Internasional untuk pendampaian di Berlin, Prancis pada tahun 1926. Ia mulai memperkenalkan nama Indonesia dan sejak saat itu nama Indonesia dikenal kalangan organisasi-organisasi internasional. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasional India Jawaharlal Nehru. Beraktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditapkan tentara Belanda bersama dengan Najir St. Pamorjak, Haji Sastromojo, dan Abdul Majid Jojoningrat sebelum akhir dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free selanjutnya pada tahun 1932. Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan
untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia dengan adanya pelatihan-pelatihan. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke ND Flores. Aksi ini menuai reaksi keras oleh Hatta. Ia mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta, inilah pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan menangkap para pimpinan partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua, dan masa persaingan di Digul. Di berbagai surat kabar, ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Selanjutnya pada tahun 1935, saat pemerintah kolonial Belanda berganti, Hatta dan Djahrir dipindah lokasikan ke Banda Neira. Di sanalah Hatta dan Djahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang politik dan lainnya setelah 8 tahun diasingkan. Hatta dan Djahrir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942. Selang 1 bulan pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang. Pada saat itulah Hatta dan Djahrir dibawa ke Jakarta. Pada awal Agustus 1945, nama anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Sehari sebelum hari kemerdekaan dikumandangkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di rumah admin media panitia yang hanya terdiri atas Soekarno, Hatta, Subarjo, Sukarni, dan Sayuti. Tersebut merumuskan teks proklamasi yang akan dibacakan keesokan harinya dengan tanda tangan Soekarno dan Hatta atas usul Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, tepatnya pukul 10, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Berita kemerdekaan Republik Indonesia telah tersohor sampai Belanda sehingga Belanda berkeinginan untuk menjajah Indonesia. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pemerintah Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Ada 2 kali perundingan dengan Belanda yang menghasilkan Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Reville. Namun kedua perjanjian tersebut berakhir kegagalan karena kecurangan Belanda pada Juli 1947. Hatta mencari bantuan ke India dengan menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. Nehru berjanji India dapat membantu Indonesia dengan melakukan protes terhadap tindakan Belanda dan agar dihukum pada PBB. Banyaknya kesulitan yang dialami oleh rakyat Indonesia memunculkan aksi pemberontakan oleh PKI, sedangkan Soekarno dan Hatta dibawa ke Bangka. Selanjutnya kepemimpinan perjuangan dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Perjuangan rakyat Indonesia tidak sia-sia. Pada tanggal 27 Desember 1949, Ratu Juliana memberikan pengakuan atas kedaulatan Indonesia pada Hatta setelah kemerdekaan mutlak. Setelah kemerdekaan mutlak Republik Indonesia, Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan. Dia juga masih aktif menulis berbagai macam keragaman dan membimbing gerakan koperasi sesuai apa yang dicita-citakannya. Tanggal 12 Juli 1951, Hatta mengucapkan pidato di radio mengenai hari jadi koperasi dan selang 5 hari
Kemudian dia diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Hatta menikah dengan Rahim Rahmi pada tanggal 18 November 1945 di desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pasangan tersebut dikaruniai 3 orang putri, yakni Mutia, Gemala, dan Halida. Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta wafat di RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo karena perjuangannya bagi Republik Indonesia sangat besar. Hatta mendapatkan anugerah tanda kehormatan tertinggi Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.